SSKB, yang mana teman-teman bisa mempelajari dan mempersiapkannya dengan jangka waktu yang cukup lama karena adanya virus corona. Tes SKB ini diundur dengan waktu yang belum ditentukan. Nah, dengan kesempatan waktu yang panjang ini, semoga teman-teman lebih bisa fokus dan meraih apa yang dicita-citakan. Pertama-tama aku ngucapin selamat bagi teman-teman yang sudah lulus tes SKD. Mari kita mulai latihan di tes SKB-nya. Oke teman-teman, mari kita mulai latihan SKB untuk kebidanan. Yang pertama adalah, pada bayi baru lahir, pengukuran antrometri yang paling sering digunakan adalah parameter A. Lingkar lengan atas, B. Berat badan, C. Lingkar dada, D. Umur. Silakan buat teman-teman bisa pause dulu untuk mencermati apa yang menjadi jawabannya, dan silakan lanjutkan videonya untuk mengetahui jawabannya. Oke, jawabannya adalah B. Berat badan. Kenapa berat badan? Berat badan merupakan ukuran antropometri yang terpenting paling sering digunakan pada bayi yang lahir untuk mendiagnosa bayi baru lahir itu normal atau tidak. Itulah jawabannya. Soal selanjutnya, kandungan lemak dalam atau ASI awal adalah A 4,78 gram per mili, B 3,80 gram per mili, C 3,60 gram per mili, D 2,90 gram per mili. Silakan teman-teman bisa pause dulu untuk mencermati apa yang menjadi jawabannya dan bisa melanjutkan videonya untuk mengetahui jawaban. Jawabannya adalah D. Karena kandungan lemak pada kolostrum adalah 2,9 gram per mili. Itulah jawabannya. Mari kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Kebutuhan minimal manusia secara sehat terhadap air meliputi untuk tujuan memasak, mandi, mencuci, dan kakus adalah A. 10 liter per orang per hari, B. 15 liter orang per hari, C. 30 liter orang per hari, D. 60 liter per orang per hari. Silahkan kalian boleh pause dulu untuk memikirkan apa jawabannya atau melanjutkan untuk mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah D. 60 liter orang per hari. Mari kita lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu Nyonya E, umur 26 tahun, ke BPM mengeluh sudah 2 bulan tidak menstruasi. Perut bagian bawahnya terasa nyeri dan mengeluarkan bercak warna coklat. Hasil pemeriksaan dalam belum ada pembukaan goyang, dan hasil PP testnya positif. Apa jenis kasus di atas? A. Molahidatosa, B. Abortus imminens, C. Abortus komplit, D. KET. Boleh teman-teman kalian pause terlebih dahulu untuk mencermati kasus apa yang memang terjadi, dan boleh kalian lanjutkan untuk mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah D, yaitu KET. Kenapa KET? Kita bisa lihat dalam tabel sesuai dengan keluhan yang ada di pasien dan sesuai gejalanya, yaitu terdapatnya bercak berwarna coklat, kemudian saat pemeriksaan dalam keadaan serviknya tertutup, terus dalam gejalanya ada nyeri perut bagian bawah, nyeri goyang porsio saat pemeriksaan dalam. Di situ jelas bahwa adanya diagnosa kehamilan ektopik terganggu. Lanjutkan ke soal yang berikutnya. Nomor 4. Nyonya N, umur 21 tahun, datang ke BPS dengan keluhan pada payudara sebelah kanan teraba benjolan. Hasil pemeriksaan ada benjolan yang mudah digerakkan dan tidak ada nyeri tekan. Pendidikan kesehatan yang dapat diberikan untuk mendeteksi dini pada Nyonya N adalah A. Pap smear, B. IVA, C. Sadari, D. USG. Silahkan kalian bisa pause untuk mencermati apa yang menjadi jawabannya dan bisa kalian lanjutkan untuk mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah C, yaitu sadari. Sadari adalah sadar diri, pemeriksaan payudara sendiri
yaitu untuk mencari adanya kelainan pada payudara seperti benjolan. Itu bisa dilakukan sendiri oleh wanita dewasa yang melihat dengan kaca, mengangkat tangannya dan meraba bagian payudaranya apakah ada benjolan atau tidak. Sedangkan untuk jawaban yang lain seperti pap smear, IVA test, dan USG itu bukan termasuk konseling untuk kesehatan payudara. Seorang bayi berusia 2 bulan dibawa ke puskesmas untuk imunisasi. Hasil pemeriksaan berat bayi 4.500 gram. Di KMS, bayi baru mendapatkan imunisasi HB0 dan polio 1. Apa jenis kasus ini? A. DPT1, B. BCG, C. Campak, D. HB. Silahkan seperti biasa teman-teman bisa pause dulu untuk mencermati apa yang menjadi jawabannya, dan untuk mengetahui jawaban selanjutnya silahkan teman-teman bisa lanjutkan video ini. Jawabannya adalah B, yaitu BCG. Kenapa BCG? Mari kita lihat urutan imunisasinya. Karena imunisasi sebelumnya pada usia 1 bulan belum diberikan, maka akan diberikan pada usia 2 bulan sekarang, yaitu imunisasi BCG dan polio. Imunisasi DPT HB1 dan polio 2-nya bisa diberikan 1 bulan berikutnya setelah pemberian BCG. Izin untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi puskesmas diberikan oleh A. Presiden, B. Menteri Kesehatan, C. Pemerintah Kabupaten, D. Wali Kota. Silakan untuk teman-teman bisa pause dulu dan bisa melanjutkan untuk mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah C. Pemerintah Kabupaten, karena sesuai dengan Permenkes nomor 75 tahun 2014 bab 5 perizinan dan registrasi pasal 26 ayat 2, yaitu izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Itu jawabannya, karena pada ayat 1 setiap puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Selanjutnya yaitu penetapan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah dilaksanakan oleh A. Menteri, B. Presiden, C. Wali Kota, D. Gubernur. Seperti biasa kalian bisa pause dan bisa lanjutkan untuk mengetahui jawabannya. Jawabannya adalah A. Menteri. Berdasarkan PP nomor 40 tahun 1991 tentang penanggulangan wabah dan penyakit menular. Soal berikutnya yaitu wanita G3P20 riwayat SC hamil aterem 20 jam infartu belum lahir dan 3 jam dipimpin belum lahir, VT teraba lengan letak belakang kepala, CPD relatif tindakan. A. SC, B. partus percobaan, C. vakum, D. forset. Untuk mengetahui jawabannya silahkan untuk lanjut video. Jawabannya adalah A. SC, karena dengan riwayat persalinan SC dengan dipimpin 3 jam belum lahir itu akan menimbulkan resiko terjadinya ruteri, maka harus dilakukan SC sesegera mungkin. Berikut ini aspek kesehatan ibu, bayi, anak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu A. Kesehatan reproduksi meliputi saat hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan. B. Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atas seluruh tindakan pertolongan yang diberikan kepadanya. C. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 bulan kecuali ada indikasi. D. Pihak keluarga berkewajiban menunggu kesempatan ibu menyusui di tempat kerja maupun di tempat umum. Silakan untuk di pause untuk mencermati jawabannya dan melanjutkan untuk mengetahui jawaban. Jawabannya adalah C. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif sejak dilahirkan sampai 6 bulan kecuali ada indikasi. Inilah aspek kesehatan ibu, bayi, anak dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.